Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Shadaqallahul azim. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ikhwatul iman, jamaah tetap Majelis Ta'lim Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap rahmat karunia, kenikmatan yang kita rasakan saat ini, detik ini. Mudah-mudahan semakin terasa kehadiran Allah. Jadi selama ini banyak teman-teman kita, mungkin termasuk kita sendiri, tidak merasakan kehadiran Allah. Rasanya tidak ada Allah itu. Ngeri itu, Pak. Itu sebuah kelalaian yang berat hukumnya. Tidak merasa ada Allah, tidak merasa bersama Allah, tidak merasa segalanya dari Allah. Itu sebuah kelalaian dan harus kita tobati. Tidak merasa ini dari Allah itu harus dosa yang besar. Yang paling dekat dosa kita itu kelalaian kita ke Allah. Padahal Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu menyertai kamu sekalian di mana saja kau berada. Ini kata kuncinya. Nah, mudah-mudahan semakin terasa kehadiran Allah. Termasuk hari ini kita didudukan di tempat ini, termasuk karunia yang luar biasa. Ada kaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita akan bahas pada malam ini adalah tentang ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu saripati seluruh amal itu ada di ikhlas. Ilmu belum cukup. Amal belum cukup. Apalagi orang tidak berilmu, tidak beramal, waduh, sangat kurang. Jadi pembahasan ikhlas ini termasuk salah satu amalan hati. Amalan hati, Pak. Imam Sahal, ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali, kemudian oleh Ibnu Qayyim. Ayu syai'in asyaddu lin-nafsi, wahai guru. Pernah ditanya, apa yang paling berat buat diri kita? Jawaban ulama ahli ma'rifat, apa jawabannya? Al-ikhlas. Pekerjaan yang paling berat, kata beliau, al-ikhlas. Dan ikhlas itu adalah sirriyah, sifatnya
sangat rahasia. Yang tahu, ini nanti diurai di sini. Jadi merinding Pak. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita nggak bisa menjas. Pananang tadi adan nggak ikhlas tuh, nggak bisa. Yang tahu ikhlas dan tidaknya amal kita hanya Allah dan diri kita. Ditambah saja kata dalam kitab al-malak, malaikat. Yang lain nggak ada. Istri kita pun tidak tahu, tidak mungkin bisa menembus apakah kita ikhlas atau tidak. Betapa kata Imam Sahal, asyaddu li nafsi, perkara yang paling berat untuk jiwa kita ini, diri kita ini, ikhlas. Ya, nah ini Pak. Orangnya disebut mukhlis. Akhlasa yukhlisu mukhlis. Orangnya. Ya. Di dalam Al-Quran ada kalimat mukhlis, ada kalimat mukhlas. Beda sedikit. Hurufnya sama. Hanya beda harkat saja. Mukhlis dan mukhlas. Makanya bagusnya orang, anak kita namanya mukhlas. Pilih, mau mukhlis, mau mukhlas. Lebih baik mukhlas. Karena mukhlas itu pekerjaan Allah. Ya, baik, itu istilah-istilah Pak. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Ternyata mukhlas ini atas pekerjaan Allah, pertolongan Allah. Lihat Bapak-bapak di dalam surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Allah ceritakan di dalam sebuah uraian yang panjang. Kisah yang menarik buat Nabi Yusuf alaihissalam adalah ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah. Ngetes keimanan, iman, Islam dan ihsan beliau dites oleh Allah. Bayangkan Pak, di rumah yang sepi hanya beliau dan seorang perempuan. Siapa? Tahu nggak? Siti Julaiha. Itu kalau orang Sunda. Kalau di Jawa Julaiho. Baik Pak ya. Itu dikatakan ketika diceritakan oleh Allah sebetulnya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu senang kepada Siti Julaiha dan Siti Julaiha pun senang, sama-sama bogoh. Falaula ra'a burhana rabbih, saat ditarik, ketika dipaksa untuk melayani, saat itu Nabi Yusuf melihat pancaran petunjuk Tuhannya. Dapat kebayang Pak, istri cantik berdua. Allahu Akbar. Kata Allah linasrifa, Allah palingkan. Ya. Nah, ada kalimat terakhir disebutkan innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, kata Allah saat itu lari Nabi Yusuf dan tidak tergoda, padahal di dalam dirinya begitu tinggi rasa senang dan cintanya. Kabayang tuh Pak, bahasa kita mushaheho. Hamma biha, Siti Julaiha pun hammat bihi. Dalam bahasa Sunda, ku Allah dibolehkan keadaan keduanya sama-sama mencintai dan menyenangi. Allah menyatakan innahu min ibadinal mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dan terselamatkan dari perbuatan zina, fahsya. Saat itu ada kalimat fahsya. Selamatlah Nabi Yusuf saat itu. Apa? Mukhlas.
mukhlas. Kata Allah, dia hambaku yang diikhlaskan. Artinya apa? Orang yang diikhlaskan oleh Allah terselamatkan dari godaan setan. Jadi yang hebat itu mukhlas. Ketika iblis, ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Silahkan. Iblis tahu, Pak. Jadi di antara anak cucu Nabi Adam itu banyak yang akan menjadi teman mereka nanti di neraka. Akan disesatkan ajmain seluruhnya, wahai Allah. Kami akan sesatkan mereka. Tapi iblis sudah tahu, Pak. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah, minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau ikhlaskan, kami tidak mampu menembus mereka. Masya Allah. Jadi apa? Mukhlasin ya. Nah, jadi mukhlasin itu orang yang diikhlaskan, ternyata menjadi sebuah benteng kuat akan godaan setan dan iblis. Ternyata di dalam surat Yusuf, juga di dalam surat apa itu ya, jadi bagaimana ikrar iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak-bapak, sebetulnya ikhlas itu apa? Kita coba dulu ya secara bahasa. Ikhlas itu adalah dari kalimat kholaso, artinya murni, jernih. Nah ini air ikhlas. Makanya nanti Pak Haji mau air ikhlas, mau tidak ikhlas. Ini air ikhlas, tapi kalau dicampur kopi dan gula itu tidak ikhlas lagi. Inilah yang menyelamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Air ikhlas. Secara bahasa, ikhlas itu murni, Pak, jernih. Kopi tidak ikhlas itu, sudah dicampur teh, apalagi kopi kapal api, Pak. Jadi ini ada air ikhlas, ada air tidak ikhlas. Pak Haji senangnya air tidak ikhlas. Allahu Akbar. Awas rahasianya ya. Ini secara bahasa ini air ikhlas ini. Murni. Terbebas dari kotoran-kotoran, campuran-campuran. Secara bahasa. Ya. Baik, qala sahibul manazil, ini kitab Madarijus Salikin, telah berpendapat sahibul manazil itu pengarang kitab Manazilus Sairin yang dikutip oleh pengarang kitab ini, ya, yakni Al-Harawi, Imam Al-Harawi, kitab tasawuf. Beliau mengatakan al-ikhlasu, yang disebut ikhlas itu adalah tasfiyatul amal. Nah, memurnikan amal, membersihkan amal min kulli saubin, dari berbagai macam campuran-campuran yang lain. Makanya ini ikhlas, tidak ada campuran yang lain, semuanya jernih, bersih. Ya. Tetapi kalau sudah mulai masuk gula dan susu, tidak lagi murni dan ada campuran-campuran. Maka kata beliau, al-ikhlasu tasfiyatul amal, membersihkan, memurnikan amal kita. Jadi yang disoroti amal, Pak, yang disoroti amal kita sebetulnya. Ya. Apa? Min kulli saubin, dari segala macam campuran. Baik, Pak. Ada lagi menurut dalam kitab Safwatut Tafasir karangan Imam As-Sabuni, beliau mengatakan al-khalis, orang yang ikhlas itu orangnya as-sofi min sawaibis syirki warriya.
Oke, sudah mulai mengarah Pak RW. Orang yang ikhlas itu as-sofiyu itu adalah yang jernih, bersih. Makanya lahirlah ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan diri jiwa kita. Orangnya disebut sufi. Nah, ya. Min sawaibi syirki waria. Ternyata yang mengganggu keikhlasan kita ini adalah dua, kata beliau. Apa? Syirik dan ria. Syirik ini menduakan Allah. Sedangkan ria adalah menduakan Allah juga. Tapi ada harapan dilihat, dipuji oleh manusia. Awas Pak ya. Jadi yang merusak keikhlasan kita adalah pertama syirik dan yang kedua ria. Ini yang berat itu ria Pak. To so only, ingin kelihatan oleh orang, ingin disaksikan oleh orang, ingin dipuji. Oh ngeri Pak. Pak RW kita kayaknya ini melatih ini. Makanya kita ini panjang pembahasan Pak. Berapa lembar ini. Tidak bisa hayong ikhlas hanya 40 menit, nggak bisa. Mungkin memerlukan beberapa part atau pertemuan. Kenapa? Karena yang disoroti itu amal Pak, amal kita. Sampai di sini ada nanti ada 3 golongan yang akan paling dulu masuk surga. Di antaranya bukan surga, masuk neraka. 3 kelompok ini yang paling dulu kata Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena dia. Ngeri Pak. Wah, mencelakakan benar. Tapi nanti kita bahas ya. Baik. Bapak-bapak, itu secara bahasa artinya apa? Membersihkan amal kita dari campuran-campuran kotoran-kotoran yang akan mengotori amal kita, yaitu kata As-Sabuni sawaibi syirki warriya. Berat juga deh. Ini pembahasan yang agak berat Pak. Amalan hati yang paling berat untuk dilatihnya. Ya. Baik Bapak-bapak. Jadi di sini ternyata ikhlas ini merupakan salah satu posisi makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membahas tentang ridho, sabar, syukur ya. Ini kita memasuki wilayah ruhani semua ya. Makanya bapak-bapak ngajinya jangan pakai otak, pakai ruhani Pak Haji. Tidak cukup dengan pemikiran kita, tapi selalu bertafakur. Masya Allah ya Pak ya. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam pembahasan ikhlas ini menyatu dengan bab niat. Nah ini Pak, bab niat, babun niat wal ikhlas wasidku, benar. Tiga bagian yang tidak bisa dipisahkan. Pertama niat. Nah ini ngaji kita niatnya apa? Gitu kan. Setelah niat baru di tengah-tengahnya ada ikhlas, baru ada asidku, satu kesatuan ya. Baik Bapak-bapak, coba malam ini kita buka ayat-ayat yang berkaitan dengan itu semua. Ternyata ada kesamaan persepsi. Ada kesamaan persepsi para ulama yang saya kutip dari Ibnu Qayyim, kemudian Imam Al-Ghazali ya. Beliau mengutip ayat-ayatnya sama Pak. Ayat yang digunakan padanya sama. Berbicara tentang ikhlas, beliau mengungkap pertama adalah surat Al-Bayyinah ayat 5 yang tadi saya bacakan. Wa ma umiru illa
liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat ini Bapak-bapak berbicara tentang kisah orang Bani Israel. Mereka ahli kitab, diberi kitab Taurat, diberi kitab Injil, ya. Yang sama di dalamnya adalah perintah mengesahkan Allah, menyembah hanya Allah semata, tidak ada kesyirikan. Nah ini Pak, makanya wama umiru, tidaklah mereka ini siapa? Bani Israel. Awas nih, bukan umat Muhammad, Rasulullah, bukan umat Muhammad, tapi mereka Bani Israel, liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah mukhlisin. Nah mukhlis baru kata-katanya tadi mukhlas, sekarang mukhlisina lahuddin, memurnikan, menjernihkan agama ini, amalannya, ibadahnya murni hanya Allah saja. Ini. Dan dulu para nabi diutus ke satu kaum itu, kenapa? Karena terjadi kemusyrikan. Ya. Setelah umat ditinggalkan oleh Rasulnya, maka terjadilah kemusyrikan-kemusyrikan. Maka lahirlah, turunkan para nabi dan Rasul untuk mengembalikan, menjernihkan kembali, memurnikan kembali untuk menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seluruh nabi hanya mengatakan sembahlah Allah dengan keikhlasan, dengan memurnikan, tidak ada kesyirikan. Pak, kalau hari ini kita masih diliputi dengan kesyirikan, itu warisan dosa-dosa dulu yang kita pelihara. Hati-hati Pak. Aduh, kita berapa lama lagi kita hidup? Kalau terkena syirik, Allahu Akbar, ngeri Pak. Allah mengancam tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa yang lain Allah ampuni, tapi kalau syirik terbawa mati, udah cilaka 70 dan wajib masuk neraka, haram masuk neraka, surga ada Allah. Hati-hati Pak, ini berbicara ikhlas. Agama ini harus dilakukan, makanya lahuddin, din, ad-din ini mengamalkan agama ini seluruhnya harus ikhlas. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3, anzalna ilaikal kitaba bil haq. Nah, baru ke Nabi ini, ke Rasulullah. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran bil haq, dengan cara yang hak. Baru ke Rasulullah nih, ke kita. Fa'budullaha, maka sembahlah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ibadah hanya ke Allah semata. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama Allah itu agama yang bersih, yang murni, yang terbebas dari kesyirikan. Nah itu Pak ya. Baik itu. Nah ada kalimat-kalimat yang kita selalu baca di dalam sholat, di dalam surat Al-An'am itu Pak. Apa doa iftitah kita? Inna sholati. Awas nih Pak. Ini ikrar kita ke Allah. Ya Allah, kami ikhlas hanya untukmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, maka ikhlas itu lillah. Maka lakukan. Kata ustaz sebelah, dikatakan lakukan dengan lillah, pasti tidak akan lelah. Pak Ustaz Effendi, lakukan dengan lillah, pasti tidak akan lelah semuanya, karena Allah. Dalam hidup Pak ya, kita bekerja, kita mendidik anak, mendidik keluarga, melakukan amalan, kita menjadi pemimpin, kita menjadi rakyat, kita menjadi
penolong, membantu orang lain bekerja, berjuang semua lillah. Ya. Nah ini, setiap sholat kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baik Bapak-bapak. Kemudian beliau mengutip surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian, Allah lah yang menciptakan kehidupan ini, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Nah, ahsanu amala, yang dimaksud ahsanu amala adalah salah satu pendapat Imam Fudail bin Iyad mengatakan huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud ahsanu amala dari ayat Al-Mulk itu adalah mereka yang paling ikhlas. Apa Pak? Paling ikhlas, paling murni, paling bersih amalannya. Waduh. Wa aswabuhu, yang paling benar amalannya dan yang paling ikhlas. Kemudian para murid-muridnya bertanya, qalu ya Aba Ali. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Wahai Bapak Ali, ma ahlusuhu wa aswabuhu, apa yang kau maksud orang yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Faqala, maka beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan, sesungguhnya seluruh amal dia ikhlas karena Allah, walam yakun sawaban, tapi sayang amalannya tidak benar, salah, sholatnya salah, wudunya salah, apa? Lam yukbal, amalan itu tidak diterima oleh Allah. Oh, ngeri itu Pak Deden. Ikhlas tapi salah. Aduh, lam yukbal, tidak diterima. Jangan-jangan ini banyak peluang Pak, amalan kita tidak diterima. Ikhlas karena Allah, ngan salah, tidak benar, tidak sesuai petunjuk Rasul. Nah, itu. Wa idza kana sawaban, tapi sebaliknya amalannya benar, amalannya cocok dengan contoh Nabi, dengan contoh Rasul. Walam yakun khalisan, tapi sayang hatinya tidak ikhlas, lam yukbal, maka amalan itu pun ditolak sama Allah. Apa berarti ikhlas dan shawab? Ikhlas itu dalamnya, shawab fisiknya Pak ya, ngajinya yang benar, bacaannya, kemudian dalamnya ikhlas. Sayang ada orang ikhlas tapi luarnya salah, casingnya salah, itu juga nggak terima. Pak bagus Pak, di dalamnya ini benar Pak, asli Pak, tapi bungkusnya salah, ditolak. Sebaliknya ya, bungkusnya bagus, pas dibuka karena pakai Shopee, dibuka kacau barangnya, dilempar lagi, ngeri Pak. Jangan tertipu dengan bungkus, jangan tertipu dengan casingnya bagus, di dalamnya nipu. Nah, seperti itulah kalimat-kalimatnya. Jadi apa? Luarnya benar, dalamnya benar. Luar disebut shawab, wallahu a'lam bishawab, kan itu. Allah yang maha tahu mana yang paling benar. Nah itu ya. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga amalan itu harus benar dan ikhlas. Kemudian ada dijelaskan bahwa ikhlas ini adalah sebuah amalan yang perlu dilatih Pak ya.
Wasu'ila Rasulullah SAW anir rajuli. Nabi pernah ditanya ya, tentang seseorang yuqatilu riya, dia berperang tapi riya. Kemudian wa yuqatilu asy-syaja'ah, ada orang perang, ikut perang berjihad dengan penuh keberanian ya. Kemudian wa yuqatilu hamyatan ya. Dia berperang tapi ingin disebut satria, wajah hitam. Kemudian beliau katakan wa akhbara an awwali salasati tash'uru bihimun nar. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan ya, bahwa yang pertama yang akan merasakan panasnya neraka, pertama qari'ul Qur'an. Ada orang yang paling dulu akan merasakan panasnya neraka, mereka yang ahli baca Quran. Wah, ngeri juga Pak nih Pak. Yang kedua adalah wal mujahid. Yang kedua yang akan paling dulu merasakan panas neraka, salah seorang pejuang. Dan yang ketiga wal mutasaddiqu bimalihi, orang yang bersedekah dengan hartanya. Kenapa? Dulu itu nanti diriwayatkan satu ketika, siapa yang berhak masuk ke dalam surga yang paling dulu? Saya ya Allah. Apa kau merasakan berhak paling dulu masuk ke surga? Karena aku membaca Quran, saya mahir baca Quran, saya mengajarkan Quran, saya juara baca Quran. Kadzabta, kau bohong. Kenapa? Karena kau baca Quran, ahli baca Quran. Liyuqalu fulan qari, kamu berniat tidak ikhlas tapi ingin disebut seorang qari. Nah ini Pak. Yang kedua, kenapa kau merasa berhak paling dulu masuk surga? Iya, saya kan yang berjuang di jalan Allah, membela agama Engkau ya Allah. Kadzabta, kau bohong. Kau tidak akan merasakan surga, tetapi kau harus neraka. Kau bohong karena kau tidak ikhlas. Liyuqalu fulanun suja, karena ingin disebut saya seorang pemberani. Hayang kesebut katanggar, ingin disebut oleh orang seorang pahlawan. Ngeri Pak ya? Hanya karena di sini. Dan yang ketiga adalah kenapa engkau ahli sedekah merasa berhak paling dulu masuk ke surga? Saya ya Allah, kenapa? Karena saya selalu bersedekah. Kadzabta, kau juga bohong, kau yang paling dulu merasakan api neraka. Kenapa? Karena kau ketika di dunia kau bersedekah. Liyuqalu al mutasaddiq, ingin disebut fulanun mutasaddiq, seseorang ahli sedekah. Artinya sedekahnya tidak ikhlas tapi ingin disebut oleh orang ahli sedekah, ahli baca dan pemberani. Hadirin rahimakumullah. Walam takun a'maluhum khalisatan lillah. Kenapa? Karena amalan-amalan itu mereka bukan karena Allah. Ya. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat tubuh kamu, penampilan kamu, casing kamu. Casing aja lah, ajsamikum itu casing, luaran. Masya Allah. Wala ila suwarikum, tidak akan melihat penampilan kamu, tidak akan melihat wajah kamu.
walakin yamduru ila qulubikum, akan tetapi Allah akan melihat ke dalam hatimu. Apa isi hati ini? Adalah keikhlasan. Maka para ulama mengatakan tidak ada yang tahu keikhlasan kita, hanya diri kita dan Allah. Ya. Jadi Allah akan melihat hati kamu. Kenapa? Ikhlas ini tempatnya di sini, Pak. Semakin berat, Pak. Hati-hati tadi. Qori ternyata dianggap paling dulu masuk ke dalam surga, ternyata paling dulu kata Nabi yang akan merasakan api neraka karena ingin disebut orang sebagai ahli Quran, ingin disebut seorang pemberani, dan ingin disebut sebagai orang ahli sedekah. Masya Allah. Nanti kita akan bahas bagaimana menyelamatkan ini. Kan masalahnya bagaimana usaha menyelamatkan itu, Pak. Makanya salah satunya bocoran pertama, jangan bangga dengan amal kita. Kita merasa hebat, orang lain tidak ngaji, kita ngaji. Jangan dulu. Ya. Nanti ada kiat-kiat bagaimana menghilangkan ini semua. Tentunya Bapak-bapak, ikhlas ini perbuatan hati, kita dilatih terus. Dan tiada yang kita lakukan adalah kecuali ridho Allah. Ya. Kenapa? Karena di sini la yumajiju amaluhu ma yasubuhu min sawaibi iradatin nafsi. Kadang-kadang disinilah hati kita ini terus menggeliat nafsu kita, kejahatan diri kita ini terus ingin merusak amal kita. Lahirlah harapan-harapan, ya. Imma tolabu taznini fi qulubil khalqi, biar disebut orang hebat. Nah, itu Pak, hati-hati itu. Wa imma tolabu madhihim, ingin disebut apa pujian dari mereka. Saya tamani hayang kapuji, aduh ngeri Pak. Hati-hati pujian. Ini adalah syar nafsi. Makanya saya selalu berdoa, Allahumma alhimni rusdi wa qini syarron nafsi, itu kejahatan diri ini, itu yang akan merusak amal kita dari dalam diri kita sendiri, Pak. Nu marusakna teh teu jero keneh. Ingin disebut orang, dibanggakan orang, ingin pujian, kemudian awtolabu ta'dhimihim, ingin diagung-agungkan orang, ingin dihormati orang. Waduh ngeri Pak, Allahu Akbar. Awtolabu amwalihim, dengan amalan kita mengharapkan harta. Au khidmatihim, kita beramal ingin mendapatkan khidmat, penghormatan dari rakyat kita, dari masyarakat. Ngeri Pak. Wa mahabbatihim, kita ingin dicintai, diagungkan, dihormati. Wa qadaihim hawaijihim, ingin dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Au ghairu dzalik minal ilali wasyawaib, itulah perkara-perkara yang merusak amalan kita. Itu saja malam ini pembahasan tentang ikhlas. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang nanti ada derajat, ada 3 derajat ikhlas. Jangan lewatkan. Di bulan yang akan datang kita akan bahas tentang derajat ikhlas, masuk di wilayah mana kita, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.